بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah sholat maghrib Masjid Utsman bin Affan yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di sore atau malam yang cukup sejuk ini. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat-nikmat yang begitu lengkap, nikmat sehat, nikmat sempat, dan lebih dari itu nikmat hidayah, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, yaitu kewajiban beribadah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Mukhtasaru Tashilil Aqidatil Islamiyah yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin hafizahullahu ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan kesyirikan di dalam doa masalah. Di antara contoh-contoh perbuatan syirik di dalam doa masalah, yang mana kita tahu doa masalah itu adalah kita meminta kepada Allah menggunakan lisan kita. Lisan kita mengucapkan apa yang kita inginkan, itu doa masalah. Maka dalam hal ini kita harus mewaspadai jangan sampai doa yang kita ucapkan wal'iyadzubillah terjerumus di dalam kesyirikan, yang mana kata kuncinya atau prinsip secara umum, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, maka ketika memintanya kepada selain Allah berarti sudah terjerumus kepada perbuatan syirik. Sesuatu hanya bisa dilakukan oleh Allah, maka harus mintanya juga kepada Allah. Kalau ditujukan kepada selain Allah, baik kepada yang masih hidup maupun yang sudah mati, hukumnya sama, yaitu terjerumus di dalam kesyirikan. Apa contohnya? Contohnya minta rizki, karena hanya Allah yang ngasih rizki. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang telah kalian dapatkan, ya, maka itu adalah berasal dari Allah. Rizki yang kita dapatkan itu berasal dari Allah. Kalau kita merasa butuh rizki, maka sebut nama Allah. Nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ya, contoh yang lain, minta disembuhkan dari sakit. Kita ingin sembuh dari sakit, maka kalimat sembuh itu hanya boleh diminta kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah sakit saya. Allah itu mampu menyembuhkan penyakit yang ringan apa yang berat.
Semuanya ya, yang ringan ya mampu, yang berat ya mampu, tidak ada yang tidak Allah mampu, tidak ada. Ya. Sehingga ini merupakan kasih sayang Allah, kita dikasih kesempatan minta kepadanya. Ya, sakit apapun kita butuh sembuh, minta kepada Allah. Adapun ikhtiar, kita datang ke seorang dokter itu dibolehkan, tapi jangan pernah berkata tolong Pak Dokter sembuhkan penyakit saya, jangan pernah. Itu termasuk bentuk permintaan yang termasuk permintaan syirik. Kalau kalimatnya tolong Pak Dokter sembuhkan penyakit saya. Ya, kenapa? Karena tidak ada satu dokter pun yang punya sifat dia bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Contoh yang lain dalam masalah jodoh. Seseorang ingin mendapatkan jodoh, maka mintalah kepada Allah. Ya, jangan minta kepada makhluk. Termasuk di sana ketika kita menginginkan turun hujan. Ketika lama enggak hujan, kadang merasa rindu untuk turun hujan. Ya, kalau saat-saat seperti sekarang, alhamdulillah ya, terang, kemudian ada hujan ini. Tapi kadang ada kondisi sampai lama, bahkan mungkin bisa sampai 1 tahun misalnya. Di situ kita butuh untuk turun hujan. Maka enggak boleh minta kepada siapa? Pawang hujan nggak boleh, kepada siapapun nggak boleh, minta kepada Allah. Ya, di antara bentuk permintaannya bisa dengan melakukan sholat istisqa, ya, minta diturunkan hujan. Termasuk ketika kita merasa sedang memiliki permasalahan yang sangat banyak, permasalahan yang kayaknya ruwet, rumit, sulit untuk dicari solusinya menurut kita. Kita butuh pertolongan. Maka yang bisa menyelesaikan masalah kita adalah Allah. Mintalah kepada Allah. Jangan malah datang ke sana kemari mendatangi manusia yang katanya bisa menyelesaikan semua problem ini. Bisa terjerumus di dalam kesyirikan, wal iyadzu billah. Termasuk kadang ada yang diuji, sudah nikah 1 tahun belum punya keturunan, sudah ditunggu 2 tahun, 3 tahun masih belum, 5 tahun, 10 tahun masih belum. Masih ada harapan enggak? Masih ada. Urusan punya keturunan itu mutlak hanya bisa dikabulkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena terkadang ada kondisi dari pihak laki-lakinya ya sehat, normal, pihak perempuannya juga sehat, normal, tapi sampai 5 tahun bahkan lebih dari itu tetap belum punya keturunan. Ya, sehingga jangan coba-coba untuk datang ke sosok makhluk tertentu, manusia tertentu, di sana mengatakan tolong wahai Pak ini, Pak itu, berikan saya keturunan misal. Wal'iyadzubillah, ini permintaan, ini bentuk doa yang sudah terjerumus di dalam kesyirikan. Maka yang bisa dia lakukan ikhtiar secara ikhtiar yang dibenarkan, kemudian ikuti dengan doa terus dan terus, jangan pernah bosan. Ya, yang namanya doa itu ada kalimat jangan pernah bosan. Sehingga termasuk orang yang dia tergesa-gesa di dalam berdoa, ketika dia sudah berdoa kemudian Allah belum mewujudkannya, kemudian dia mengatakan Allah tidak mengabulkan doaku. Ya. Dan juga contoh-contoh yang lain,
termasuk di sana yang berkaitan dengan perkara akhirat. Ingin masuk surga, minta hanya kepada Allah. Ingin selamat dari neraka, juga minta hanya kepada Allah. Ingin terlindungi dari musibah, dari mara bahaya, juga wajib mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini merupakan poin yang pertama, contoh bentuk kesyirikan dalam doa masalah adalah meminta kepada makhluk dalam perkara yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada mayit, berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, dan termasuk di sana berdoa kepada yang gaib, yang tidak hadir, meminta kepada makhluk yang gaib atau yang tidak hadir. Sehingga diterangkan oleh al-muallif hafizahullahu taala, faman da'a ghaiban aw da'a mayyitan wa huwa ba'idun an qabrihi wa huwa ya'taqidu anna hadzal mad'uwa yasma'u kalamahu aw ya'lamu bihalihi faqad waqa'a fi syirkil akbari. Barang siapa yang berdoa kepada orang yang tidak hadir, kepada makhluk yang tidak hadir, atau berdoa kepada mayit, ya padahal dia jauh dari kuburnya, dan orang yang berdoa itu meyakini bahwa makhluk yang dia minta tersebut bisa mendengar perkataannya atau mengetahui keadaannya, maka sungguh dia telah terjerumus di dalam syirik akbar. Ya, sehingga berdoa kepada mayit bersifat mutlak, tidak dibolehkan. Baik dalam perkara yang hanya bisa dilakukan oleh Allah maupun dalam perkara yang sebenarnya bisa dilakukan oleh makhluk. Tapi mintanya kepada mayit, ini mutlak, termasuk syirik akbar. Kepada mayit, kepada orang yang sudah mati, minta untuk dimudahkan urusannya, ini perkara yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Atau kepada mayit dalam perkara yang sebenarnya bisa dilakukan oleh manusia, ya, minta untuk diberikan makanan misal, ya, ini termasuk syirik akbar. Sehingga kepada mayit bersifat mutlak, ya, tidak ada rincian, oh dalam kondisi tertentu bisa boleh, enggak ada, bersifat mutlak. Atau kepada orang yang dia tidak hadir, gaib, ini juga bersifat mutlak. Ya, orangnya jauh, dia jauh dari tempatnya, dia minta, dia mengucapkan kalimat, ya fulan, tolonglah permasalahan saya. Ya. Atau sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia, ya fulan, ya syekh, atau ya guru misalnya. Ya, dia minta, berikanlah saya uang 500.000 misal. Yang sebenarnya kalau dia tujukan kepada manusia, orangnya hadir dan mampu, hukumnya boleh. Ya, dari sisi boleh, hukumnya boleh. Tapi dia minta kepada siapa? Yang jauh di sana, nggak ada di hadapannya. Sambil meyakini bahwasanya meskipun orangnya jauh, yang minta di Purbalingga, yang dimintai di Jakarta, dia meyakini dia jauh tapi dia bisa mendengar kalau saya ngomong ini. Dia bisa mendengar kalau saya meminta kepadanya. Atau dia meyakini yang diminta tersebut bisa mengetahui kondisinya. Ya, maka yang seperti ini juga termasuk syirik akbar. Sawaun akana hadzal mad'u, ya, akana hadzal mad'u nabiyan aw waliyan aw 'abdan salihan am ghairahum.
sama saja baik yang diminta tersebut adalah seorang nabi atau seorang wali atau seorang hamba yang salih ataupun yang lainnya, hukumnya sama saja, tidak ada perbedaan. Oh, ini kan yang saya minta orang salih, dia dekat dengan Allah sehingga dia bisa mengetahui apa yang saya lakukan. Ini jadi tidak ada perbedaan baik dari sisi manusia yang baik atau sebaliknya dari sisi manusia yang fasik, itu sama saja ya. Maksudnya bukan menyamakan manusia baik sama dengan manusia fasik, bukan ya, jangan salah paham. Maksudnya sama saja baik meminta kepada orang baik atau orang yang fasik. Kalau orangnya nggak hadir, hukumnya sama, nggak boleh ya. Atau orangnya sudah mati, hukumnya juga sama, tidak dibolehkan. Wasawa'un talaba min hadzal mad'uwi ma la yaqdiru alaihi illallahu am talaba minhu an yad'u Allah ta'ala lahu. Sama saja baik permintaan dari orang tersebut kepada yang diminta dalam perkara yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Ya, contohnya tadi masalah rizki, masalah kesehatan, sembuh dari sakit, menyelesaikan masalah. Ya, ini sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Atau dia meminta kepadanya agar yang diminta tersebut memintakan kepada Allah. Ya. Jadi ada yang modelnya dia minta ke wali yang sudah mati agar wali itu nyampaikan doanya kepada Allah. Ya wali, tolong sampaikan doa saya kepada Allah. Ya. Wa yasfa'u lahu indahu, dia menjadi pemberi syafaat di sisi Allah. Ya, ini termasuk permintaan atau tawassul yang mamnu'. Ya, karena tawassul ini ada yang masyru' yang disyariatkan, ada yang mamnu' yang dilarang. Tawassul model seperti ini termasuk tawassul yang mamnu', yang dilarang, dan bahkan termasuk tawassul yang bersifat syirik. Kalau dia mengucapkannya, mintanya kepada orang yang sudah mati tersebut. Ya wali tertentu, sampaikan permintaan saya kepada Allah. Mintanya kepada siapa? Walinya. Ini syirik. Kalau dia doanya, ya Allah, dengan saya berada di dekat kuburnya wali ini, mudahkanlah urusan saya. Yang ini boleh enggak? Kalau tadi yang pertama, ya wali, sampaikan doa saya kepada Allah agar Allah memudahkan urusan saya. Ya, ini termasuk yang tidak dibolehkan ya, tidak dibolehkan. Dan termasuk syirik. Kenapa mintanya kepada wali yang sudah mati? Sekarang kalimatnya gini, ya Allah, dengan, ya misal ini kuburnya, ini orangnya ya, ya Allah, dengan saya berada di sisi kuburnya wali ini, mudahkan urusan saya. Boleh atau tidak boleh? Gimana? Ada perbedaan pendapat? Termasuk yang mamnu', yang dilarang, meskipun level apa? Dosanya berbeda. Kalau yang tadi langsung ya wali, ini sudah syirik. Tapi ya Allah, dengan saya berada di samping kuburnya wali ini, yang seperti ini termasuk tawasul yang bid'ah. Ya. Dia menganggap kalau di kubur di samping kubur wali tertentu doanya mustajab. Ini adalah tawasul yang bid'ah. Dan ada tawasul yang masru', yaitu tawasul menggunakan amal solih, itu diantaranya. Fahadha kulluhu syirkun billahi ta'ala.
mukhrijun minal millah, maka ini semuanya adalah perbuatan syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Apa maksud mengeluarkan pelakunya dari agama Islam? Maksudnya wal'iyadzubillah, yaitu telah murtad. Orang yang berbuat syirik berarti dia telah keluar dari agama Islam, telah murtad dari agama Islam. Kenapa dihukumi sebagai mukhrijun minal millah? Alasannya lima fihi min du'ai ghairillah. Ya, karena di dalamnya ada suatu perbuatan, yaitu berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah ini termasuk perbuatan syirik. Orang yang melakukannya telah keluar dari agama Islam. Kemudian alasan kedua, walima fihi min i'tiqadi annal makhluqa ya'lamul ghaiba. Ini alasan kedua. Ya, karena di dalamnya ada sebuah keyakinan bahwa makhluk tadi dia bisa mengetahui perkara gaib. Orang yang tidak hadir, kemudian kau kita minta kepadanya, bahkan dalam perkara yang sebenarnya bisa dilakukan oleh makhluk, maka di sini ada satu indikasi dia meyakini yang diminta tadi tahu keadaannya, tahu perkara gaib. Ya, karena yang namanya gaib adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Dalam arti yang minta misalnya di Purbalingga, yang dimintai di Jakarta, nggak pakai ini, ya nggak pakai ini. Kalau pakai ini berarti memang tahu ya. Kalau pakai ini telepon gitu, bukan itu maksudnya. Nggak pakai sarana apapun, dia komat kamit mulutnya minta, ada keyakinan yang di sana bisa melihat dirinya, bisa mendengar ucapannya. Ya, maaf ya, dalam arti bukan pakai ini. Kalau pakai ini sudah beda urusan ya. Kenapa? Karena memang mendengar. Ya, dalam hal ini nggak pakai sarana apapun gitu, nggak pakai HP, nggak pakai telepon ya. Kemudian diyakini guru saya ini luar biasa. Saya ngomong apapun bisa dengar. Ya. Tapi kalau pakai HP berarti bukan gaib, karena memang mendengar. Yang dimaksud di sini yaitu tanpa sarana apapun dia meyakini gurunya bisa mendengar permintaannya, bahkan mengetahui kondisinya. Berarti dia mensifati yang dimintai tadi mengetahui perkara gaib. Padahal kaidahnya la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Kemudian alasan yang ketiga, walima fihi min i'tiqadi ihatati sam'ihi bil aswati. Ya. Karena di dalamnya ada sebuah keyakinan bahwa yang diminta tersebut dia bisa mendengar semua suara. Ya, bisa mendengar semua suara. Bahkan ketika seseorang meminta kepada orang yang mati, yang sudah meninggal dunia, jangankan mengabulkan permintaannya, mendengar pun tidak bisa. Meskipun persis di pinggir kuburannya. Ya wali, dia mengucapkan yang sudah meninggal itu nggak dengar. Ya, innaka la tusmi'ul mauta. Ya, sesungguhnya engkau tidak bisa menjadikan orang mati bisa mendengar. Ya, meskipun persis di pinggir kuburannya. Kenapa? Sudah beda alam. Jadi urusannya bukan kalau di dekat kuburannya berarti mendengar, kalau jauh yang nggak mendengar nggak. Meskipun di dekatnya sudah beda alam. Kuburan itu bukan alam
kubur, sementara yang meninggal dunia sudah berada di alam kubur. Ya, adapun wujud kuburannya itu bukan alam kubur. Kemudian ada yang beralasan, loh, orang mati itu katanya bisa mendengar, yaitu ketika yang menguburkan dia meninggalkannya, maka yang mati bisa mendengar langkah-langkah terompahnya. Yang seperti ini bersifat bersifat sementara, bukan sifat mutlak orang mati bisa mendengar, bukan. Bersifat sementara, yaitu dalam kondisi itu saja, ya. Kondisi itu ketika yang menguburkan meninggalkan, dengan izin Allah yang mati bisa mendengarnya, dan setelah itu ya nggak mendengar lagi, gitu. Ya, setelah kejadian yang itu berarti tidak mendengar, bukan bersifat selamanya dia bisa mendengar, enggak. Orang mati tidak bisa mendengar. Jangankan mengabulkan, mendengar pun tidak bisa. Kok dia menganggap bahwasanya yang mati itu bisa mendengar? Berarti ini ada keyakinan yang salah. Di sini ada keyakinan yang mati bisa mendengar semua suara, bukan hanya suara permintaan manusia, tapi suara apapun bisa mereka dengar. Atau orang yang gaib, yang tidak hadir meskipun jauh dari tempatnya, bisa mendengar semua ucapannya, bahkan ucapan hatinya, katanya bisa didengar. Ya, disinilah alasan kenapa yang seperti ini termasuk terjerumus di dalam syirik akbar. Sehingga wahadza kulluhu min sifatillahi ta'ala allati ikhtassa biha. Ini semua termasuk sifat-sifat Allah yang khusus hanya dimiliki oleh Allah. Ya. Ya'lamul ghaiba, mengetahui sesuatu yang gaib, itu termasuk sesuatu yang khusus hanya dimiliki oleh Allah. Ketika ada yang menganggap selain Allah punya sifat seperti itu, berarti dia telah apa? Menyamakan Allah dengan makhluk tadi. Namanya syirik, ya. Karena yang namanya kesyirikan itu diantaranya adalah menyamakan makhluk, dia sama seperti Allah, memiliki kemampuan seperti kemampuan Allah. Dalam hal ini mendengar semua suara. Fa'tiqadu wujudiha fi ghairihi syirkun mukhrijun minal millah, sehingga disimpulkan meyakini adanya perkara tadi, yaitu mengetahui yang gaib ada pada selain Allah, maka itu termasuk kesyirikan yang mengeluarkan pelakunya dari agama, wal iyadzu billah. Yaitu yang ketiga, ya. Jadi sudah ada 3. Yang pertama adalah, kita sedikit ulang, yang pertama adalah meminta, ya, kepada selain Allah sesuatu yang hanya bisa dimampui, bisa dilakukan oleh Allah. Yang kedua secara mutlak doa kepada mayit. Yang ketiga juga secara mutlak berdoa kepada orang yang tidak hadir atau yang gaib. Kemudian yang keempat, an yaj'ala bainahu wa bainallahi ta'ala wasitatan fid du'a, menjadikan antara dirinya dan antara Allah perantaraan di dalam berdoa. Wa ya'taqidu anna Allah ta'ala la yujibu du'a man da'ahu mubasyaratan. Ini yang kadang masih sering terjadi. Sayangnya di kalangan kaum muslimin ini sangat-sangat disayangkan. Ya. Dia meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak mungkin mengabulkan doa seseorang yang berdoa secara langsung.
yang seperti ini masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Bal la budda min wasitatin bainal khalqi wa bainallahi fid du'ai. Bahkan dia menganggap harus adanya perantara antara makhluk dan antara Allah di dalam berdoa. Fahadhihi syafa'atun syirkiyatun mukhrijatun minal millah. Maka ini merupakan permohonan atau permintaan bantuan yang bersifat syirik yang mengeluarkan pelakunya dari agama, yang menjadikan pelakunya wal'iyadzubillah keluar dari agama Islam, murtad wal'iyadzubillah. Tapi sayangnya keyakinan ini masih ada, bahkan bukan sekedar ada tapi didakwahkan. Ada orang yang meyakini dalam hal meminta kepada Allah, dia gambarkan seperti orang yang ingin bertemu dengan Pak Presiden katanya. Ya katanya, bisa enggak kita langsung nemui Pak Presiden langsung gitu? Kemudian dengan alasan enggak mungkin bisa, harus lewat apa? Ya lewat perantara. Ya, bisa jadi dari level harus minta surat keterangan dari RT ke desa, kemudian kabupaten ke provinsi, baru nanti bisa ada kesempatan. Nggak bisa langsung. Ini alasan mereka. Nemui presiden saja nggak bisa langsung, harus ada urutan-urutannya. Dikiaskan kepada Allah. Ya, sehingga di dalam buku Taujihat Islamiyah ya karya Syekh Jamil Zainu hafizahullah taala, ini adalah gambaran menggambarkan atau merupakan permisalan yang batil. Kenapa? Karena menyamakan Allah dengan presiden. Ya. Bisa jadi untuk urusan menemui Pak Presiden caranya seperti itu. Itu urusan duniawinya. Adapun untuk minta kepada Allah jangan dianggap harus pakai perantara dengan orang yang solih. Kita ini orang yang tidak solih, banyak dosa, banyak maksiat. Kita nggak bisa langsung minta kepada Allah, tapi lewat perantara orang yang solih, agar orang solih itu menyampaikan doa kita kepada Allah. Ya, sehingga terjadi hal-hal yang bersifat urusan ukhrawi dicampur adukan dengan urusan duniawi. Ya, sampai-sampai ada yang ya kalau bahasa kita wani piro gitu, agar saya berdoa kepada Allah. Ya, harus pakai tarif, ini tarifnya untuk urusan ini segini, yang ini segini. Wal'iyadzubillah. Berawal dari apa? Dari salah keyakinan. Karena dia meyakini berdoa itu harus pakai perantara, nggak bisa langsung. Padahal yang betul berdoa kepada Allah bisa langsung tanpa perantara. Adapun kalau pakai perantara, yaitu dengan perantara yang memang dibenarkan, ya, dengan asmaul husna, dengan amal sholih, ya, bahkan dengan jah atau dengan kemuliaan Nabi. Ini termasuk perantara dalam berdoa yang tidak dibenarkan. Contoh, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudahkanlah urusan saya. Boleh enggak seperti itu? Dengan kemuliaan Nabi-Mu, kita jadikan jahun Nabi, kemuliaan Nabi sebagai wasilah di dalam berdoa. Boleh enggak? Ada yang bisa jawab? Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu, mudahkanlah urusan saya. Artinya dia bertawasul dengan jahun Nabi, dengan kemuliaan Nabi. Ya,
Para ulama menjelaskan ini termasuk yang tidak dibolehkan. Bandingkan dengan yang ini. Ya Allah, dengan kecintaan saya kepada Nabi-Mu, mudahkanlah urusan saya. Boleh enggak? Ada yang bisa jawab? Boleh. Kenapa? Karena perasaan cinta kepada Nabi bagian dari amal solih. Berarti kita berwasilah, berdoa menggunakan wasilah amal solih berupa cinta kepada Nabi. Ini dibolehkan. Akan tetapi jangan diyakini dalam setiap doa wajib harus pakai wasilah. Ya. Dengan wasilah tawasul yang masru' maka ini dianjurkan, akan tapi yang kita maksud di sini jangan diyakini bersifat wajib. Kalau enggak berarti enggak mungkin terkabul. Ya. Karena Allah sudah memberikan kabar gembira, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku perkenankan permintaan kalian. Ya, di sini adalah doa secara apa? Langsung. Kalau ingin pakai wasilah, silakan wasilah yang masru', yang disyariatkan, diantaranya dengan amal salih. Adapun dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, apalagi dengan wasilah yang bersifat syirkiyah, yaitu syafa'ah syirkiyah, maka ini hukumnya adalah haram. Ya Allah, ya dia menggunakan wasilah syirkiyah, misalnya dia meyakini harus adanya perantara, ya dengan kalimat tadi ya, wahai wali, wahai orang solih, sampaikan doa saya kepada Allah. Ini adalah permintaan yang syirik ketika orang solihnya sudah mati. Tapi kalau orang solihnya masih hidup, minta didoakan boleh enggak? Minta boleh. Orangnya hidup, ada di depan kita, dia ada hadir di hadapan kita. Wahai syekh siapa, kiai siapa, ya kita kenal dia orang solih, tolonglah doakan kepada Allah agar urusan saya ini jadi mudah. Ini boleh, ya cuma jangan tergantung, ya jangan apa? Tergantung dia males doa, kemudian udahlah saya pasrahkan saja agar kiai ini, orang soleh ini yang mintakan kepada Allah. Ini yang menjadi apa? Tidak baiknya seperti itu. Ya kembali ke sini, bahwasanya yang keempat adalah apa tadi? Menjadikan antara dirinya dan antara Allah perantaraan di dalam berdoa. Dia meyakini kalau nggak pakai wasilah, nggak pakai wasitoh, perantaraan doanya tidak dikabulkan. Watihadul wasaiti wasufa'ai huwa aslu syirkil Arab. Maka diterangkan di sini, menjadikan perantara dan syafaat di dalam berdoa itu merupakan asal dari kesyirikan yang terjadi pada orang-orang Arab. Pangkal kesyirikan asal usulnya dari itu. Fahum kanu yaz'umuna annal asnama, mereka menyangka bahwasannya al-asnam, yaitu patung-patung yang ada, tamathilu liqaumin salihin, merupakan gambaran bagi kaum yang salih. Lata, Manat, Hubal, Uzza, itu patung-patung besarnya orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengklaim itu adalah sosok dari gambaran orang salih. Fayataqarrabuna ilaihim talibina minhumus syafa'ah. Lalu mereka taqarrub, mereka mendekatkan diri kepada patung-patung tadi yang merupakan gambaran dari orang-orang salih. Mereka minta kepada patung-patung tadi agar memberikan syafaat.
Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu ketika nyembah patung, keyakinan mereka bukan nyembah kepada zat patungnya, bukan. Tapi niatnya apa? Niatnya agar patung ini yang merupakan gambaran orang solih menyampaikan doa mereka kepada Allah. Dan ini maaf saja sama persis dengan sebagian orang Islam, sangat disayangkan. Dan ini juga pengakuan dari mereka sendiri ketika kita tanya, kenapa jenengan nyembah kepada para wali itu yang sudah mati? Jawabannya ternyata sama persis, nggak ada bedanya, sama persis. Ya. Jawabannya sama persis. Mereka mengatakan, loh, saya ini nggak nyembah wali, tapi wali ini orang soleh, saya orang banyak dosa. Saya ingin agar doa saya disampaikan kepada Allah lewat para wali ini. Karena saya orang banyak dosa, nanti doa saya nggak bisa diterima oleh Allah, harus lewat wali yang sudah meninggal dunia tersebut. Jawabannya persis dengan jawaban siapa? Orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ketika ditanya, ketika dikatakan kamu jangan nyembah kepada patung, jawaban mereka jelas, ma na'buduhum, kami nggak nyembah patung. Ini pengakuan mereka, ma na'buduhum, kami nggak nyembah patung, kami nggak nyembah kepada mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itulah beberapa rincian dari contoh-contoh kesyirikan di dalam doa masalah. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita masuk kepada kesyirikan di dalam doa ibadah. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Itu yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Atas kekurangan yang ada, kesalahan yang ada, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.